Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam membeli tomat. Cakep gitunya. Pak Salam membeli tomat. Tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dipakai untuk membuat semur. Yang jawab salamnya semangat, didoakan panjang umur. Pak Salam beli apa lagi ya? Coba lebih keras, lebih semangat jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cereme, buah kesemek. Rame tapi kayak ngambek ini teh. Coba sekali lagi biar sempurna, lebih keras, lebih ikhlas. Boleh? Yang di atas, yang di bawah, yang dalam, yang luar. Boleh lebih keras? Barang siapa yang menjawab salam waalaikumsalam, maka pahalanya 10 pahala kebaikan. Betul? Barang siapa yang menjawab salam waalaikumsalam warahmatullah, maka pahalanya 20 pahala kebaikan. Tapi siapa yang menjawab salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sempurna bacaannya, maka pahalanya 30 pahala kebaikan. Kira-kira yang hadir di sini mau 10, mau 20, mau 30? 10, 20, 30. Benar? Benar aja, benar banget. Cius. Mie apa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan kita lagi. Kita berdoa kepada Allah, doa agar kita semua diridhoi oleh Allah. Doa agar kita semua kelak masuk ke dalam surganya Allah. Doa mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari siksanya Allah. Doa mudah-mudahan kita jauh dari nerakanya Allah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pagi ini mampu mengantarkan kebaikan untuk hidup kita. AA 1 kali, Bunda Teteh sayang 1 kali. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna at-ta'wil. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Ya Allah, fahamkan kami dengan ilmu agama
dan tambahkan ilmu kami untuk memahami kehidupan kami. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus Majelis Taklim Fatihah Husna, wabil khusus pengurus Masjid An-Nabawi Bandar Wijaya. Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati, semoga masjid ini Allah berkahi, semoga seluruh pengurus masjid ini Allah jaga dalam kebaikan, dan semoga kita semua Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang, jamaah yang ada di Tangerang yang hadir hari ini, apa kabar semuanya, sehat? Oh masih gitu jawabannya ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Agak kesel jawabannya barusan, terdengar menyayat hati sekali itu. Masya Allah. Bunda senang ketemu Ahilman apa enggak? Bahagia? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali, bahagia sekali. Ahilman berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang hadir Allah sehat afiatkan badannya. Izin mohon maaf, ada yang punya hutang sekarang? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Yang punya hutang bayar ya. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah mudahkan untuk melunasinya. Ada yang belum nikah? Ada? Yang mana orangnya? Mudah-mudahan yang belum nikah segera ketemu jodohnya, amin. Mudah-mudahan jodohnya soleh, mudah-mudahan jodohnya baik, mudah-mudahan jodohnya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, kontrakannya banyak, tanahnya luas, bapaknya punya penyakit jantung, nungguin warisan. Iya mah, ini kelihatan banget nungguan warisannya teh. Izin, ada yang berangkat haji tahun ini? Ada ya Rob, mudah-mudahan semua yang belum bisa berangkat ke Baitullah kelak Allah izinkan kita berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah panggil nama kita ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah berikan jalannya kita bisa berangkat ke Baitullah. Mau? Ingin? Insya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Lagi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak innal hamda wan ni'mata lak
wal mulka la syarikalah. Mau berangkat haji? Mau berangkat umroh? Ada 3 caranya. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama tolong catat. Kalau ingin berangkat haji, ingin berangkat umroh, yang pertama caranya daftar. Tuh 2, 3. Jadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Ustaz mau tanya, daftar pakai uang apa enggak? Enggak. Daftar itu pakai formulir. Jadi yang pertama caranya apa? Kenapa harus daftar? Mohon maaf, satu kali ada cerita, ada seorang nenek datang ke rumah sakit. Nenek itu datang jam 8, nungguin dari jam 8 sampai jam 5 sore nggak dipanggil-panggil. Nenek ini bingung, kok kenapa ya aku nggak dipanggil-panggil? Padahal datang udah paling pagi, pulang paling sore. Tapi kenapa nenek ini nggak dipanggil-panggil? Singkat cerita, nenek nanya sama dokter, dok, nenek datang dari pagi, ini nunggu sampai sore, kenapa nenek nggak dipanggil-panggil? Dokter nanya, emang nenek mau ngapain kesini? Nenek mau ngapain kesini? Kata nenek itu, dok, nenek ini mau berobat, tapi kenapa nenek nggak dipanggil-panggil? Dokternya nanya, oh nenek mau berobat, kirain nenek mau jualan nasi uduk, datang ke sini. Ditungguin itu sama dokternya. Ditanya lagi, kalau nenek mau berobat, dan biar dokter tahu kalau nenek mau berobat, berarti nenek harus, maka wajar dokter nggak panggil nenek untuk berobat karena nenek belum. Jadi kira-kira yang hadir di sini pengen berangkat haji umroh apa enggak? Udah berangkat apa belum? Kenapa belum berangkat? Boleh jadi yang pertama belum daftar. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi cara yang pertama kalau mau berangkat haji umroh apa? Cara yang kedua, setelah daftar baru bayar. Tuh 2, 3. Yang bayarin siapa? Yang bayarin siapa? Mulai hari ini kalau bunda ditanya, nggak mungkin saya haji, nggak mungkin saya umroh, di mana bayarnya? Siapa yang bayarnya? Gimana bayarnya? Mulai hari ini bunda jawab, yang bayarin Allah. Yang bayarin siapa? Yang bayarin siapa? Yang daftar siapa? Yang daftar siapa? Yang bayarin siapa? Emang yang bayarin Allah gimana caranya? Mohon maaf, haji umroh bukan urusan kaya atau miskin. Betul? Ada nggak orang kaya nggak berangkat haji? Ada nggak orang miskin bisa berangkat haji? Berarti yang bayarin dia atau Allah? Mohon izin, haji umroh bukan urusan pangkat jabatan rendah atau tinggi. Karena ada orang yang punya pangkat jabatan tinggi tapi tidak berangkat. Betul? Tapi ada orang biasa saja. Bahkan ada cerita tukang bubur. Itu kan cerita. Tukang bubur, Mak Ija pengen ke Mekah. Judulnya Mak Ija pengen ke Mekah, yang dibahas munaroh di situ tuh kan. Itu menggambarkan kalau haji umroh bukan urusan pangkat jabatan tinggi atau rendah. Betul? Haji umroh itu yang mampukan siapa? Yang panggil siapa? Tapi mohon maaf, yang daftar siapa? Kita. Maka izin ya, nanti di rumah dibuka kalau nggak percaya. Surat Ali Imran ayat 96-97. Surat apa?
Ali Imran ayat berapa? 96-97. Di ujung ayat tersebut Allah tegaskan kepada kita, Allah itu maha kaya, Allah itu maha maha kaya. Jadi Allah yang memudahkan seseorang untuk bisa berangkat haji atau umroh, betul? Cuman pertanyaannya, cuman pertanyaannya, kepengennya kita ini seberapa besar? Nih kita ini kepengennya nggak gede-gede banget, tapi ragunya gede banget. Makanya kalau ada orang yang ngomongin haji umroh, alah, haji umroh dari mana? Dari mana? Dari mana? Bunda, kalau ada orang yang ngomongin haji umroh, jangankan haji umroh, rumah aja masih. Jangankan haji umroh, motor aja belum lu. Itu mikirnya kita manusia. Tapi kalau mikirnya Allah, mudah atau tidak? Mudah atau tidak? Yang bayarin siapa? Maka nanti yang ketiga, Ustadz bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai duit. Pakai apa? Pakai apa? Catat, duit bukan sembarang duit. Duit itu singkatan D-U-I-T. D artinya doa, U artinya usaha, ikhtiar mah sama dengan usaha tuh. I-nate ikhlas istiqomah, ikhlas T-nya tawakal. Ulangi, duit berapa huruf? 5, kumaha sih? Jelas-jelas 4 duit T-nya, jadi karena 5. Duit berapa huruf? Huruf yang pertama artinya doa. Huruf yang kedua U artinya usaha. Huruf yang ketiga artinya ikhlas. Seucuk ikhtiar wae ieu mah, ikhtiar wae. Dia tadi meni ikhtiar kan ikhtiar teh sama jeung usaha tuh eucuk. Emang di Tangerang beda kan, teu meureunnya samanya. Ulangi, huruf yang pertama artinya, huruf yang kedua artinya, huruf yang ketiga artinya. Huruf yang keempat T artinya. Oke, huruf yang pertama artinya. Pertanyaannya, orang sini udah sering doa nggak sama Allah pengen berangkat haji? Bohong. Sok, kalau Ahilman tanya, Bunda sayang, Teteh sayang, lebih banyak kalau berdoa, lebih banyak ngomongin masalah yang kita punya, atau lebih banyak doa pengen berangkat haji? Bunda kalau doa lebih banyak ngedoain, mohon maaf, masalah yang Bunda punya sama suami, atau Bunda minta berangkat haji? Kata Aa mah jujur pasti lebih banyak doanya, ya Allah masalah saya berat ya Allah, ya Allah ujian saya berat ya Allah. Rasa-rasanya lebih banyak itu doanya, betul? Daripada doa ya Allah pengen berangkat haji. Jarang yang minta seperti itu. Sok jujur, betul? Makanya mulai hari ini doa minimal selepas sholat selipin satu kalimat, ya Allah hamba pengen berangkat haji, hamba pengen umroh, pengen haji, pengen umroh, mudahin ya Allah jalannya. Segitu aja doanya. Baru nanti U-nya apa? Usaha. Aa gimana usahanya? Sok atau pelan-pelan daftar,
ambil formulir tipis-tipis. Kalau di TV lihat Masjidil Haram, lihat Masjid Nabawi, jalan kemana-mana talbiyah labbaik Allah, kata orang teh kunaon eta teh cenah gelo murah eta teh. Jadi diafirmasi ini di pikiran kita, pengen bisa berangkat ke baik gitu. Terus gimana? Tipis-tipis nabung 2000 kapan berangkatnya AA? Allah yang ngasih 2000 tiap bulan, 2000 tiap hari, itu ikhtiar kita, betul? Allah selalu punya cara gimana memberangkatkan hambanya yang punya kepengin untuk berangkat ke Baitullah, betul? Bunda tahu kan ada cerita tukang nasi uduk? Tahu? Siapa namanya? Kan Bunda barangkali pernah baca ini cerita ya, apa bener apa enggak, tapi insya Allah bener. Satu ketika ini tukang nasi uduk jualannya di stasiun, jadi tiap hari dia jualan di stasiun nasi uduk terus. Nah dia ini punya kebiasaan setiap bulan nyisihin dari uangnya 100.000, pengen bisa berangkat haji ke Baitullah. Maka singkat cerita, satu kali datang orang makan di tempat nasi uduk itu. Nah orang yang makan itu habis makan mau bayar. Pas mau bayar, dompet orang itu hilang. Maka orang itu pas mau bayar nggak bisa bayar karena dompetnya. Maka bilang si orang ini, Bu maaf, tadi aku mau bayar tapi tiba-tiba dompetku hilang, jadi aku nggak bisa bayar. Apa kata si ibu tukang nasi uduk? Ya udah, nggak usah dibayar, gratis aja. Doain aja, mudah-mudahan kebaikan ibu sama kamu dibalas sama Allah. Dah. Singkat cerita orang ini pulang. Nggak lama kemudian, 1 bulan kemudian, ya. Ustadz temanya nanti dibahas jam 11 baru masuk tema Ustadz mah. Da gitu ahilman mah kamana we, da kumaha ahilman we. Matakna salah ngundang saya, pokoknya jangan ngundang saya. Dan saya mah ceramahnya sampai jam 2 ya Bu ya. Setuju? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Itu. Jadi tenang aja insya Allah. Sengaja nanti Ustadz akhirin biar temanya bertambah lagi gitu. Jadi mau selesai hari ini biasanya gitu. Lanjut. Lupa nasi uduk mana tadi itu ya, lupa. Jadi singkat cerita Bunda, 1 bulan 2 bulan kemudian datang orang menemui si ibu itu. Kata orangnya, Bu, saya adalah utusan dari bapak ini. Si ibu ngeliat, ini siapa? Orang itu bilang, ini bapak yang dulu pernah makan nasi uduk di tempat ibu, tapi pas mau bayar dompetnya hilang. Si bapak itu nggak bisa bayar. Hah? Terus saya datang utusan dari bapak tersebut menemui ibu. Bapak itu bilang agar menyampaikan kepada saya kira-kira ibu punya kepengen apa yang ibu belum kesampaian sampai saat ini. Maka ibu itu bilang, ibu ini udah nabung tiap bulan berapa? 100.000, pengen berangkat haji ke Baitullah, tapi rasanya nggak mungkin. Gimana caranya? Masya Allah. Singkat cerita, Bunda Teteh sayang tahu, ternyata orang yang waktu itu makan nggak bisa bayar karena dompetnya hilang, ternyata dia punya tour and travel haji dan umroh. Maka orang itu bilang seperti ini, ya udah ibu, lusa ibu siapin semua persiapannya, ibu siapin KTP, ibu siapin KK, ibu siapin akte. Buat apa? Kita bikin paspor. Emang mau kemana? Insya Allah ibu kita akan berangkatkan haji ke Baitullah. Ibu itu nanya, kok bisa? Dari mana uangnya? Maka utusan itu bilang, ibu
Bapak yang makan dulu nggak bisa bayar itu punya tour and travel haji dan umroh. Ibu berangkat tahun ini, didaftarkan tahun ini, insya Allah ibu akan berangkat melalui haji furoda tahun ini. Haji biasa mohon maaf sekitar 55 juta barangkali harganya, tapi furoda bisa 500 juta harganya. Singkat cerita, ini kisah kan viral kan. Akhirnya si ibu berangkat. Awalnya nggak pernah nyangka, oh Ustadz, begitu caranya Allah memberangkatkan hambanya. Iya, makanya mohon maaf, sepulang dari sini kalau pengen berangkat haji umroh, bismillah, jual nasi uduk. Bismillah, usaha, betul? Nunjukin keinginannya sama Allah, biar Allah yang ngatur gimana caranya. Setuju? 1 doa, 2 usaha, 3 ikhlas istiqomah. Sok niatin aja yang baik-baik, beramal aja yang baik-baik, sampai kemudian T-nya tawakal, serahkan kepada Allah. Insya Allah bunda, kalau Allah sudah berkehendak, mudah bagi Allah. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, mudah bagi Allah. Allah tinggal katakan apa? Kun fayakun. Jadilah, maka terjadi. Insya, mudah-mudahan ya. Ada 3 cara. 1 apa? Daftar. 2 bayar. Yang daftar siapa? Kita. Yang bayarin siapa? Allah. Baru nanti yang ketiga, menggunakan apa bayarnya? Siapin duit. Siapin D-nya doa, U-nya, I-nya, T-nya tawakal. Insya Allah, mudah-mudahan sebelum kita wafat Allah panggil kita ke Baitullah. Ustaz, kenapa di awal ini Ustaz memotivasi kita berangkat haji umroh? Izin, Allah itu memanggil kita dengan 3 panggilan. 1 panggilan azan, perintahnya sholat. 2 panggilan talbiyah, perintahnya haji dan umrah. Dan yang ketiga panggilan wafat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga sebelum Allah memanggil kita dengan panggilan yang ketiga, Allah izinkan kita penuhi panggilan yang pertama, dan insya Allah kita bisa penuhi panggilan Allah yang kedua, yakni berangkat haji dan umrah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai masuk kepada tema kita kali ini. Siap panitia? Masuk panitia. Temanya masuk sekarang insyaallah. Assalamualaikum. Ustadz Afwan titik 2 mengingatkan titik 2, tema titik 2. Apa tema kita hari ini? Bisa memaafkan, tak bisa melupakan. Ada yang pernah sakit hati di sini? Ada? Ada yang pernah patah hati? Ada yang merasa terzolimi? Ada yang merasa tersakiti? Ada. Berarti ini kelihatan wajah-wajah hati yang tersakiti berarti ya. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf udah nggak bisa diungkapkan lagi. Baik, bunda sayang, teteh sayang, yang namanya hidup itu, izin, yang namanya hidup itu tidak akan berjalan
sesuai dan seperti apa yang kita inginkan semuanya. Betul? Yang namanya hidup itu kadang-kadang berjalannya boleh jadi berbeda dengan harapan kita. Dan itu yang harus Bunda pahami. Sebagai manusia biasa, tidak mungkin kita akan dicintai oleh semua orang. Pasti akan ada saja orang yang gak suka dengan kita. Betul? Sebagai manusia yang hidup dalam urusan dunia, maka pasti kita akan menemukan titik kecewa dalam diri kita. Titik di mana kita merasa bahwa Ustadz, kenapa keadaannya tak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Maka keadaan itulah yang kemudian nanti menimbulkan perasaan sakit di hati ini. Apalagi jika sakit itu disebabkan karena perilaku seseorang kepada kita. Maka apa sikap terbaik yang Islam ajarkan kepada kita ketika kita dizolimi oleh orang lain? Apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan ketika kita pernah disakiti oleh orang lain? Sikapnya ada 3. Ada berapa? Yang pertama, maafkan. 1, 2, 3. Yang kedua, doakan. 1, 2, 3. Yang ketiga, sikapnya ikhlaskan. 1, 2, 3. Oke, kita ulangi. 3 sikap terbaik ketika kita disakiti atau dizalimi. Yang pertama apa? Maafkan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, ikhlaskan. Ulangi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama apa? Maafkan. Sekarang Ustaz tanya, yang meminta kita untuk memaafkan itu siapa? Yang meminta kita untuk memaafkan itu siapa? Berarti izin. Kalau ada orang yang ditakdirkan menyakiti kita, hakikatnya ini terjadi diizinkan oleh siapa? Ulangi. Kita diperintahkan memaafkan oleh siapa? Ustadz, kita bisa memaafkan, ada peluang memaafkan, berarti ada situasi orang yang nyakitin kita, betul? Sekarang pertanyaannya, orang itu nyakitin, tiba-tiba nyakitin atau diizinkan sama Allah? Ditakdirkan sama Allah? Atau datang begitu saja? Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita melainkan semuanya atas izin. Ayo dibuka surat Al-Hadid ayat 23. Surat Al-Hadid ayat 22 ayat 23. Al-Hadid surat ke 57 kalau tidak salah. Surat Al-Hadid ayat ke-22 dan ayat ke-23. Al-Hadid surat ke-57. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Baik, perhatikan dengan iman. Bunda, teteh sayang, perhatikan dengan iman. Yang bawa Quran, buka Qurannya. Yang bawa HP ada aplikasi Al-Quran, boleh dibuka aplikasi Al-Qurannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi. Kita anggap aja, kalau ada orang yang nyakitin kita, anggap aja itu cobaan, betul?
Kalau ada orang yang zolimin kita, anggap aja itu adalah cobaan bagi kita, musibah bagi kita, betul? Dan tidak ada sesuatu yang menimpamu dalam hidupmu kepadamu kecuali kata Allah, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ustadz, kenapa Allah tuh ngirimin sesuatu yang gak enak buat kita? Lanjut ayatnya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Mohon maaf, berarti sekarang begini, kalau ada sesuatu yang menimpa kita, semua diizinkan oleh siapa? Tapi pertanyaannya, itu terjadi diundang oleh siapa? Oleh kita. Terjadinya diizinkan oleh Allah, tapi diundangnya oleh siapa? Oleh kita. Berarti sekarang AA, kalau kita anggap orang yang nyakitin kita ini adalah ujian bagi kita, apakah itu datang begitu saja? Tidak. Pasti ada cerita yang mengantarkan itu terjadi untuk kita. Tapi kita nggak usah fokus dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Kalaupun kita disakiti, tinggal what next, apa sikapnya. Maka sikapnya tadi kata Ahilman ada 3. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Maafkan, perintah siapa? Buka surat Al-A'raf ayat 199. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 199. Al-A'raf teh surat ke-7 ayat 199. Sudah ketemu? Tadi kata Ahilman, kalau bunda disebutkan kenapa kita harus memaafkan, itu bukan kata Ahilman, tapi perintah siapa? Allah. Kalau ini perintah Allah, dan ketika kita bisa menjalankannya, berarti ada kebaikan atau tidak? Ada pahala atau tidak? Kalau bunda menjalankan perintah Allah, ada pahala atau tidak? Seperti halnya sholat, perintah siapa? Allah. Seperti halnya puasa di bulan Ramadan, perintah siapa? Allah. Seperti halnya haji ke Baitullah, perintah siapa? Allah. Seperti halnya membayar zakat, perintah siapa? Ini memaafkan, perintah siapa? Yuk dibuka surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bunda perhatikan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Ada enggak? Ada enggak? Khudz, ambillah, jadilah engkau sebagai orang yang memaafkan, pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Bunda perhatikan, jelas perintahnya atau tidak? Jelas perintahnya? Langsung tegas, khudil afwa, nggak pakai basa-basi, jadilah pemaaf. Kalimat selanjutnya, wa'mur bil urfi, orang yang memaafkan sama Allah disandingkan dengan orang yang berbuat baik. Bayangin, bunda disebut baik sama orang lain, seneng apa enggak? Bunda di komplek perumahan disebut baik sama tetangga, senang atau tidak? Sekarang bayangkan, disebut baik sama Allah, senang atau tidak? Dan ternyata orang yang pandai memaafkan itu
disebut baik oleh siapa? Allah. Jadi kalau sekarang bunda, Ustadz, tapi kan sakit banget Ustadz, tapi kan dalam banget Ustadz, tapi kan, izin, kalau mikirnya tapi berarti bunda masih mikirin orang yang nyakitin kita atau udah mikirin Allah? Ulangi, kalau mikirnya tapi kan berarti pikirannya masih mikirin orang yang nyakitin kita atau udah mikirin Allah? Kalau jawabannya masih tapi kan, berarti fokus kita masih fokus sama orang yang nyakitin kita. Padahal di balik itu semua yang nyuruh kita memaafkan siapa? Yang minta kita memaafkan siapa? Allah. Makanya orang akan mudah memaafkan kalau dia sadar ini perintah siapa? Allah. Ustadz, kalau bukan karena Allah malas Ustadz buat maafin orang. Betul? Makanya nanti ada pertanyaan, kalau kita ngebalas orang yang nyakitin boleh atau tidak? Sok ulangi pertanyaannya. Ada pertanyaan, kalau kita ngebalas orang yang nyakitin kita boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Saya jawab ya. Jawabannya boleh. Jawabannya tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Apa yang kamu balas harus sama dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Tapi pertanyaannya, Ustadz mau tanya, kecenderungannya orang ngebalas itu sama atau lebih besar? Kecenderungannya nafsu, kecenderungannya ego, kalau ngebalas itu bisa sama atau bahkan lebih besar? Kalau bunda bisa menjamin balasan yang bunda lakukan akan sama dengan cara dia melakukan kepada kita, boleh. Tapi pertanyaannya siapa yang menjamin? Karena biasanya kalau orang udah disakiti, maka egonya, nafsunya akan bilang, dia nyakitin saya, emangnya saya kagak bisa? Betul? Dia zolimin saya, emangnya saya kagak bisa? Dia mitnah saya, emangnya saya kagak? Dia ngeduain saya, emangnya saya kagak? Dia ngambil hak saya, emangnya saya kagak? Dia ambil suami saya, dia ambil suami saya, emangnya saya? Kan jadi gitu mikirnya, betul nggak? Jadi kalau ada orang yang nyakitin kita mau balas boleh apa enggak? Boleh, tapi punya jaminan nggak kalau balasan kita akan sama dengan dia? Yang ada kecenderungannya kita akan lebih zolim sama dia. Kalau ternyata balasannya lebih besar zolimnya yang kita lakukan sama dia, berarti yang lebih zolim siapa? Nauzubillahi min dzalik. Padahal di saat yang bersamaan kan begini, kayak dikasih dua pilihan nih, dua pilihan. Ada tisu, ada handphone iPhone 14 Pro Max. Ini ada dua pilihan nih, ada tisu, ada iPhone 14 Pro Max. Ini kira-kira bunda mau pilih yang mana? Ini bunda nih diibaratkan kalau orang, izin, orang yang mau ngebalas, dia disakitin, dia mau ngebalas, bisa ngebalas, itu tisu.
Tapi orang yang bisa memaafkan ini dikasih nih sesuatu yang dia inginkan. Ibu kan kepengen HP ini, ibu kan kepengen kebaikan dari Allah ini, betul? Tinggal pilihan. Ya kalau kamu mau sama dia, udah ambil itu. Tapi kalau kamu tahu ini perintah Allah, Allah yang kepengen, Allah yang minta kita maafin, Allah yang senang kita maafin, kira-kira kita mau ambil yang kita senangi atau yang Allah senangi? Kan ngebalas maunya kita, betul? Tapi Allah maunya bukan ngebalas, Allah maunya Hilman, seberat apapun sakit hatimu, maafin, karena Allah tahu apa yang terbaik buat dirimu. Nah, orang yang gak bisa maafin gak kebayang, mikirnya bukan mikir ke Allah, mikirnya ke orang yang nyakitin kita. Kok tega ya, kok tega ya. Bunda, izin. Bunda disakiti sama suami. Misal, kira-kira yang bunda pikirin lebih banyak suaminya atau Allahnya? Bunda disakitin sama suami. Yang banyak dipikirin di sini suami kita atau Allahnya? Pasti kita banyak mikirin suami kita. Ya Allah, kok dia tuh tega amat ya sama aku. Ya Allah, kok bisa ya dia tuh sama aku begitu? Ya Allah, kenapa ya dia tuh pergi ninggalin aku? Ya Allah. Ditambah dia tuh pergi sama perempuan lain. Bunda mikirin lagi, kok ada ya perempuan yang ngambil pasangan orang lain? Kok itu yang dipikirin? Capek atau tidak? Capek atau tidak? Makin dipendam, makin dibuat, makin ditahan, makin benci, makin dengki, makin membuat kita merasa bersalah dengan kehidupan kita. Sekarang ganti begini. Ya Allah, makasih ya Allah. Disakitin sama suami itu enak ya Allah. Ustaz, kok bisa begitu kalimatnya? Enak. Kok bisa enak? Lihat. Allah sedang menyiapkan pahala apa? Memaafkan. Betul? Gimana kita bisa dapetin pahala memaafkan kalau nggak ada yang nyakitin kita? Dan Bunda jangan kaget, biasanya orang tuh diuji lebih berat bukan dari orang yang jauh. Tapi ujian paling berat kadang-kadang datangnya dari orang yang dekat. Betul apa betul? Iya apa iya? Betul? Istri diuji sama siapa? Suami. Ustadz, suaminya baik, alhamdulillah. Diuji sama mertuanya. Betul? Suaminya baik, mertuanya baik, diuji sama siapa lagi? Iparnya. Pasangannya baik, orang tuanya baik, iparnya baik. Diuji sama siapa? Anaknya. Pasangannya baik, orang tuanya baik, iparnya baik, anaknya baik. Diuji sama siapa? Tetangganya. Betul? Pasangan baik, orang tua baik, ipar baik, anak baik, tetangga baik. Diuji sama kesehatannya. Diuji sama duit kurangnya. Diuji sama hutangnya. Diuji sama bisikan-bisikan besti-bestinya. Kan gitu kita mikirnya. Dia tuh kan besti aku, kok bisa mengkhianati aku sih? Iya enggak? Itu kan lebih sakit ya Bun ya. Dibanding Bunda disakiti sama orang jauh nggak kenal kan biasa aja kan. Ini ada orang dekat, orang tahu. Bunda semakin berpikir, kok tega ya? Kok tega ya? Shh, kita lupa. Allah tidak mungkin mengizinkan itu terjadi. Kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk kita. Apa kebaikannya Ustadz? Jemput. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang berbuat baik. Berarti memaafkan itu baik atau tidak? Memaafkan itu baik atau tidak?
Baik bunda sayang. Wa'arid anil jahilin. Dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Dua orang yang bodoh itu. Satu, orang yang nyakitin kita. Dua, orang yang bilang sama kita, nggak usah dimaafin. Harga dirimu begitu berharga, besti. Jangan dimaafin. Itu namanya orang yang apa? Bodoh. Allah udah nyiapin pahala memaafkan, disebut orang baik, tapi bunda masih dengar orang yang bilang begitu. Coba kamu bayangin. Maafin dia. Coba kamu bayangin. Coba. Kata Allah, wa'arid anil jahilin. Jauhilah orang-orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh itu? Orang yang udah dikasih kebaikan, tapi dia nggak ambil kebaikan itu. Bodoh, kata Allah. Ujungnya bunda mengaminkan orang yang seperti itu. Iya ya. Untuk apa aku maafin ya? Iya ya. Biarin aja ketemu di pengadilan akhirat sama aku ya. Padahal dia masih dikasih kesempatan baik di dunia. Dia masih mau nunggu di akhirat. Makanya jelas ayatnya, khudil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil urfi, suruhlah orang berbuat baik. Emang berat bu memaafkan tuh, berat gak sih? Sok mau tanya, lebih berat mana? Minta maaf atau memaafkan? Lebih berat minta maaf atau memaafkan? Cek mah lebih berat memaafkan. Emang beratnya apa? Minta maaf mah dia salah, wajar. Salah minta maaf emang wajar, memang seharus. Makanya izin, ada orang salah gak minta maaf, keterlaluan itu mah. Orang salah minta maaf itu wajar. Tapi ada orang yang disakiti, dizolimi, masih bisa memaafkan. Luar biasa. Maka wajar Allah menempatkan orang yang memaafkan dengan tempat yang luar biasa. Maka nanti yang kedua, catat. Jadi yang pertama, pahami memaafkan ini perintah siapa? Jadi kalau bunda tanya, gimana biar bisa memaafkan? Yang pertama, pahami memaafkan itu perintah siapa? Sama perintahnya sholat, sama perintahnya puasa, sama perintahnya zakat, sama perintahnya haji, sama semua perintah Allah yang diperintahkan kepada kita. Kalau kita melakukannya dapat pahala atau tidak? Sama dengan memaafkan. Memaafkan ditempatkan dengan keadaan yang sama sebagaimana bentuk perintah Allah kepada kita. Dan kita juga tahu orang itu nyakitin kita karena diizinkan sama siapa? Terjadi atas takdir siapa? Allah. Tidak ada satupun dalam hidup ini kecuali Allah yang menentukannya. Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihat semut itu, tapi Allah tahu keberadaan semut itu. Betul? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita mungkin tak bisa menghitung jumlah daun itu, tapi Allah tahu berapa jumlah daun yang jatuh itu. Semut hitam di gua yang hitam di malam hari aja Allah tahu. Apalagi ini orang yang nyakitin kita, Allah tahu atau tidak? Apalagi suami kita yang ame kita yang nyakitin kita, Allah tahu nggak? Hambaku jangan takut. Aku jugalah yang mengizinkan itu terjadi. Biar apa? Allah nyiapin pahala memaafkan untuk kita. Maka nanti yang kedua, setelah kita pahami memaafkan adalah perintah Allah, maka yang kedua adalah pahami pahala besar ketika kita bisa memaafkan. Apa pahalanya? Catat. Ada 5 keistimewaan. Ada 5 keutamaan yang Allah siapkan untuk kita yang bisa memaafkan. Masya Allah. Ada berapa? Jadi kalau bunda lagi kesel pagi ini, lagi ngerasa sakit, nggak bisa Ustaz maafin dia. Nih, ingat-ingat. 5 keistimewaan
yang Allah siapkan untuk orang yang bisa memaafkan. Ada berapa? Yang pertama, orang yang memaafkan itu digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Orang yang memaafkan itu digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Bunda disebut takwa sama Allah, mau atau tidak? Mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah mau? Dan ternyata salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Orang yang pandai menahan marah dan memaafkan orang lain. Bunda kemarin puasa Ramadan, betul? Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bunda bayangin, orang yang memaafkan digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Betul? Yang kedua, orang yang bisa memaafkan itu orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi ketika ada orang yang nyakitin kita, kita ngerasa kita menjadi orang yang tersakiti, tapi saat kita bisa memaafkan, di saat itu justru Allah sedang mencintai kita. Manusia memang punya potensi menyakiti kita, tapi ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Siapa? Allah. Jadi kalau bunda lagi digesek, lagi dikasih sesuatu yang gak enak sama orang, hakikatnya orang memang menjauh. Tapi saat bunda memaafkan, justru Allah mendekat dengan kita. Lihat rumusnya. Bunda sama orang. Orang ini nyakitin kita, jadi jauh apa enggak? Jadi jauh. Kalau bunda ikut menjauh, maka tidak ada kebaikan. Tapi kalau orang ini nyakitin kita, dan kita nyiapin hati buat memaafkan, maka ruang kosong yang disakiti itu diisi oleh cahaya Allah dalam hati kita. Maka Allah mencintai orang yang bisa memaafkan dalam hidupnya. Maka nanti yang ketiga, orang yang memaafkan itu akan diberikan istana di surga. Masya Allah. Orang yang memaafkan itu akan diberikan istana di surga. Bahkan dia akan punya surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Gimana caranya Ustadz? Kok bisa? Iya, ternyata bunda dikisahkan dalam sebuah riwayat. Masya Allah. Ada orang yang ketika nanti di hari kiamat, sampai dia nanti bertemu di akhirat, orang ini mohon maaf, terkaget-kaget. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia kaget. Karena dia mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Bahkan kalau diibaratkan, ini surganya kelas VVIP. Dia bertanya sama Allah, ya Rob, kenapa aku bertempat di tempat ini? Ini surganya kebagusan buat saya. Ini surganya terlalu bagus buat saya. Emangnya kenapa, kata Allah? Iya ya Rob, sholatku selama ini belum tentu khusyuk. Puasa Ramadanku belum tentu sempurna. Ngaji Quranku tajwidnya belum tentu benar. Infak sedekahku belum tentu banyak. Haji umrohku belum berangkat. Ini semua enggak. Sholatnya belum tentu khusyuk. Ngaji Qurannya tajwidnya belum tentu benar. Puasa Ramadannya belum tentu sempurna. Infak sedekahnya belum tentu banyak. Tapi kenapa ya Allah, aku mendapatkan surga yang luas biasa seperti ini? Apa kata Allah? Hambaku, selama di dunia engkau banyak disakiti oleh manusia. Terus semakin engkau disakiti, engkau nggak marah sama manusia itu.
engkau nggak murka denganku, kata Allah. Dan aku suka dengan sikapmu. Maka kata Allah, aku berikan surga yang luas seperti langit dan bumi. Karena aku melihat lapangnya hatimu untuk memaafkan orang yang menyakitimu. Makanya bunda mohon izin, mohon maaf ya. Kalau bunda sekarang ngerasa disakiti nama orang, tapi bunda tuh bisa memaafkan. Maka lapangnya hati untuk memaafkan, nanti Allah balas dengan lapangnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai membuat bunda tuh tercengang-cengang gitu. Kok bisa di sini? Kok bisa? Riwayat yang lain. Ini sebaliknya. Bunda semua udah dihisap. Semua amal udah dihisap. Tinggal selangkah lagi, bunda mau masuk surga, selangkah lagi, di stop. Dia nanya, ya Allah, tinggal apa lagi? Kan udah semua ini dihisap. Tinggal apa lagi? Tiba-tiba datang, kucluk. Datang, pas dilihat. Kamu tahu nggak siapa yang datang itu? Tahu ya Allah, siapa? Ini suami saya ya Allah. Iya suami kamu, iya. Gimana? Ya Allah, aku selama berumah tangga dengan dia sering disakiti ya Allah. Aku selama berumah tangga sama dia sering dizolimi ya Allah. Sakit ya Allah, sakit ya Allah. Suaminya, diam aja Gen. Jadi laporan nih sama Allah nih, istri nih laporan nih, ya Allah ini suamiku zolim sama aku. Suaminya, enggak ya Allah, enggak ya Allah. Didatengin, tiba-tiba Masya Allah bunda. Pas dua-duanya lagi diam, itu si perempuan tadi itu nunduk. Pas dia angkat kepalanya, dia kaget. Yang awalnya surga di depan matanya dia, tiba-tiba berubah jadi istana yang luar biasa. Tambah kaget, tadi surganya udah indah, tinggal selangkah lagi, tapi sama Allah diberhentiin. Digantiin sama istana yang jauh lebih indah daripada surga yang tadi dia sampaikan. Sampai dia bertanya, ya Allah, kenapa jadi berubah lebih indah daripada yang aku lihat tadi? Bunda bayangin ya, surganya aja udah indah. Surganya aja udah indah. Ini ada istana dalam surga yang lebih indah, kebayang gak? Dia ngelihat, ya Rob, indah sekali istana ini. Dia bertanya, ya Allah, untuk siapakah istana ini? Allah menjawab, istana ini hanya untuk orang yang bisa membayarnya. Hanya untuk orang yang bisa membayarnya. Terus dia nanya, apakah aku bisa membayarnya? Bisa. Gimana caranya? Kata Allah, lihat orang di sampingmu. Lihat orang di sampingmu. Dilihat. Kenapa ya Allah? Engkau hanya bisa membayarkan istana surga ini ketika engkau bisa memaafkan kesalahan suamimu ketika di dunia. Maafkan kesalahannya, genggam tangannya, silakan engkau masuk surga bersama dengan suamimu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Ustadz mau bilang begini ke bunda. Kesalahan orang lain aja harus kita maafin. Apalagi kesalahan orang yang kita cintai. Apalagi kesalahan orang yang kita sayangi. Kalau dia bikin salah dan dia mau bertobat, maafin. Karena besar pahalanya di hadapan Allah. Jadi ternyata tadi Allah menunda masuk surga dalam artian apa? Allah ingin menggantikan surga yang lebih besar. Karena Allah tahu orang ini punya potensi mendapatkan surga yang lebih besar. Kenapa? Karena orang ini sering disakiti selama hidupnya di dunia. Bunda pilih. Mau ambil kesempatan itu atau tidak? Mau? Ini kan wajah-wajah tersakiti semua kan? Mau ambil atau tidak? Ambil. Maka yang ketiga kata Ahilman dijanjikan surga. Tapi yang keempat, surganya bukan surga, tapi istana di surga. Masya Allah. Kata Nabi,
Barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. Berapa? 3 hal. Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak baik kepada dirimu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mudah apa susah? Mudah apa susah? Mudah apa susah? Susah. Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, piring cantik, payung gratis. Betul? Maafin yang menyakitimu, berbuat baik sama orang yang gak baik denganmu, dan sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Maka nanti yang keempat, orang yang bisa memaafkan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Orang yang bisa memaafkan diampuni dan dihapuskan dosa-dosanya. Berarti Bunda tolong pahami ini. Kalau ada orang yang nyakitin kita, berarti sebenarnya diundang oleh dosa-dosa kita. Betul nggak? Jadi cara Allah membalasnya bukan langsung, tapi Allah kirimkan orang yang nyakitin kita. Pertanyaannya, kalau ada orang yang nyakitin kita dan kita tahu itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita, kita mau memaafkan atau tidak? Karena ternyata memaafkan itu dihapuskan dosa-dosanya. Yang di sini punya dosa nggak? Punya dosa nggak? Bunda tolong catat ya, 5 tingkat kesalahan manusia. Ada berapa? 5 tingkat kesalahan manusia. Dan Ahilman yakin kita semua punya. Yang pertama aib. Apa yang pertama? Aib. Apa yang pertama? Yang kedua maksiat. Apa yang kedua? Yang ketiga dosa. Apa yang ketiga? Yang keempat durhaka. Apa yang keempat? Yang kelima zolim. Apa yang kelima? Yuk ulangi. Yang pertama lebih keras. Yang pertama, yang kedua maksiat. Yang ketiga dosa. Yang keempat durhaka. Yang kelima zolim. Aib. Kita punya aib tidak? Punya aib tidak? Apa itu aib? Aib itu kekurangan yang kita miliki atau kesalahan yang kita lakukan yang jika orang lain tahu kita akan malu dengan kesalahan itu. Itu namanya apa? Aib. Kita punya aib. Aib itu perintahnya tutupi. 1, 2, 3. Bunda izin ya, kan ada ya aib-aib kecil yang kita tahu dan kita harus tutupi itu. Contoh nggak usah jauh-jauh. Bunda lagi kumpul sama temennya. Tiba-tiba dalam perkumpulan itu tiba-tiba ada bau yang tidak sedap. Apa kira-kira yang keluar? Mohon maaf, ada yang keluar buang angin, betul? Kalau Bunda mencium buang angin ketika lagi kumpul, nggak usah nanya siapa yang kentut. Nggak usah. Siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Kenapa? Karena sampai kapanpun nggak akan ada yang jujur, karena itu aib, betul? Terus gimana tuh AA? Udah, daripada nanya jadi dosa. 1 nanya jadi kesel, 2 kalau fitnah jadi salah. Kamu kentut ya? Kamu kentut ya? Dosa atau tidak? Dosa. Dan yang ketiga, kalaupun ketahuan siapa yang kentut, emang baunya bisa keluar lagi? Tidak, udah nikmati aja. Terima kasih ya Allah, aku masih bisa mencium dengan baik ya Allah. Selesai. Karena aib itu perintahnya tutupi, betul? Aib orang lain tutupi, aib diri sendiri tolong catat. Karena sekarang lagi ngetren ngumbar aib diri sendiri. Mohon maaf Bunda, Allah tuh udah nutupin aib-aib kita. Maka jangan sampai ketika malam hari engkau berbuat maksiat, kenapa di siang hari engkau buka aib-aib yang semalam Allah tutupi daripada dirimu. Tutup. Aib itu tutup. Termasuk izin.
Aib orang lain aja ditutup, apalagi suami kita. Maka bunda kalau punya pasangan, punya kekurangan, jangan ceritakan kepada siapapun. Hatta menceritakan kepada orang tuanya tentang aib yang dimiliki oleh pasangan kita. Tutup. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutupi aibnya di hari kiamat. Tapi barang siapa yang sering membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan buka aibnya di hari kiamat. Jelas? Jelas? Karena nggak ada yang benar bunda. Kalau kita diizinkan tahu aib orang lain, mohon maaf. Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Benar nggak? Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Yang kedua, maksiat. Maksiat itu kesalahan yang kita lakukan, yang jika orang lain tahu kita akan dibenci oleh orang itu. Tinggal tugasnya tinggalkan. Tuh 2, 3. Yang ketiga dosa. Dosa itu kesalahan manusia terhadap Tuhannya, itu dosa. Bunda diperintahkan sholat tapi bunda enggak sholat, itu namanya dosa. Bunda diperintahkan menutup aurat tapi bunda enggak nutup aurat, itu namanya perintahnya taubati. Tuh 2, 3. Yang keempat durhaka. Durhaka itu kesalahan seseorang yang ada di bawah kepada yang di atasnya. Contoh, anak punya salah sama orang tua, namanya apa? Durhaka. Istri punya salah sama suami, namanya durhaka. Ingat, ingat. Anak punya salah sama orang tua, namanya durhaka. Istri punya salah sama suami, namanya durhaka. Sikapnya, perkaranya dosa. Maka sering Ahilman tanya, yang paling banyak dosa itu suami ke istri apa istri ke suami? Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Yang paling banyak dosa teh istri ke suami. Suami ke istri mah nggak ada dosa. Suami ke istrinya adanya zolim. Adanya apa? Maka nanti ada tingkatan yang paling tinggi, namanya apa? Zolim. Jadi lebih parah mana? Dosa istri ke suami atau zolimnya suami ke istri? Maka yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Istri ke suami. Suami ke istri mah nggak ada dosa, adanya zolim. Kalau dosa perintahnya taubati, durhaka perbaiki, kalau zolim perintahnya 3. Tinggalkan, taubati, perbaiki. Zolim itu kesalahan seseorang kepada Allah dan kepada manusia, itu namanya. Jadi kalau bunda punya salah sama suami, namanya durhaka, urusannya hanya sama Allah. Tapi kalau Ahilman punya salah sama istri, 2 urusannya, 1 sama Allah, 2 sama manusia. Makanya kalau ada yang nanya, sezolim-zolimnya manusia itu siapa? Suami siapa? Kenapa jadi suami ini teh? Suami we jawaban teh. Dengan entengnya suami. Sezolim-zolimnya manusia yang mengundang bencinya Allah dan mengundang bencinya manusia, itu zolim. Betul? Kita nyakitin orang, zolim apa enggak? Kita nyakitin orang, zolim apa enggak? Zolim. Berarti Ustadz, kalau ada orang yang nyakitin kita, berarti dia zolim kan? Zolim sama kita kan? Urusan sama kita, oke, kita maafin. Tapi ingat, bunda jangan merasa orang yang kita maafin leha-leha begitu saja. Bunda gak bisa bilang gini, enak amat dia punya salah sama gue maafin. Enak amat hidupnya. Enak amat hidupnya. Bunda, maafin itu biar urusan kita sama dia selesai.
Tapi urusan dia sama Allah selesai apa enggak? Kalau dia enggak bertobat, kalau dia enggak perbaiki, selesai atau tidak? Tidak. Maka bunda jangan ngerasa bunda jadi rugi kalau maafin, enggak. Karena yang keempat, orang yang memaafkan diampuni dosa-dosanya. Hebatnya diampuni dosa melalui orang yang nyakitin kita. Enak gak? Seperti halnya enaknya bunda berbuat dosa. Maka bunda tuh boleh jadi harus berat memaafkan orang. Karena bunda lagi dihapuskan dosa-dosanya. Baru nanti yang kelima. Orang yang memaafkan itu ditenangkan hatinya. Masya Allah. Sok puntennya, punten pisan. Bunda yang hari ini hadir pasti tidak akan pernah merasa tenang kalau di hati ini masih ada kebencian. Betul? Bunda segimanapun gak akan tenang kalau masih merawat kebencian. Maka Allah berikan pahala orang yang bisa memaafkan tenang hatinya. Karena dia sudah selesai urusannya dengan manusia itu. Tinggal pertanyaannya, Ustadz udah tahu 5 keutamaan orang memaafkan. Sudah? 1, orang memaafkan itu apa? Digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, sangat dicintai Allah. 3, dijanjikan istana di surga. 4, diampuni dosanya. 5, ditenangkan hatinya. Bunda pengen gak dapat 5 hal itu? Ternyata Allah ngasih cara. Gimana? Allah kirimkan orang yang menyakiti kita. Agar kita bisa memaafkan kesalahan orang itu. Agar kita mendapatkan 5 hal itu. Betul? Pertanyaannya, udah memaafkan tapi nggak bisa melupakan Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Tolong catat. Boleh memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Karena perintahnya memaafkan atau melupakan. Perintahnya di ayat yang tadi memaafkan atau melupakan. Allah tuh tahu bunda, melupakan tuh susah. Betul? Allah juga tahu melupakan itu susah. Makanya Allah nggak perintahin melupakan, tapi perintahnya apa? Jadi boleh kita memaafkan walaupun belum bisa melupakan? Boleh, boleh. Tapi Ustadz masih ingat, next, mendoakan. Maka bunda nggak akan mungkin doain orang yang nyakitin kita kalau kita belum maafin. Betul? Maka langkahnya maafkan dulu walaupun belum bisa melupakan. Karena mohon maaf, bunda semakin berusaha melupakan bukan semakin lupa. Sok, aku mau lupa aja. Mau lupa Ustaz. Semakin bunda berusaha lupa, lupa atau ingat? Semakin bunda berusaha lupa, lupa atau ingat? Yang ada pengalaman Ahilman bukan tambah lupa tapi tambah. Maka tolong catat, siapin kameranya, siapin status di TikTok ini. Buat hari Kamis statusnya ini. AA ingin menyampaikan bedanya memaafkan dengan melupakan. Ustaz mau tanya dulu, memaafkan dengan melupakan sama atau beda? Memaafkan dengan melupakan sama atau beda? Perintahnya memaafkan atau melupakan? Apa bedanya? Tolong catat. Memaafkan dan melupakan itu beda. Apa bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Saya ulangi. Memaafkan dan melupakan itu beda. Memaafkan membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu.
Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Bedanya memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran. Betul? Berarti memaafkan itu membersihkan hati. Betul? Sedangkan melupakan membersihkan pikiran kita. Kadang bunda, kita nggak harus membersihkan semuanya. Karena dari sakit hati itu ada pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan. Betul apa betul? Iya apa iya? Cukup memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Status hari Kamis malam Jumat itu tuh. Ibaratnya begini, siapin status hari Jumat sekarang. Siapin lagi. Ya. Ibaratnya orang yang memaafkan tapi belum bisa melupakan itu seperti apa Ustadz? Ibaratnya seperti keadaanmu yang pernah terjatuh. Saat kamu terjatuh mungkin kakimu terluka. Maka jangan pernah berusaha menghilangkan lukanya. Cukup berusaha menghilangkan rasa sakitnya. Walaupun lukanya masih ada. Betul? Bunda jatuh. Jangan ngilangin luka. Lukanya nggak akan hilang. Mungkin ada. Tapi yang bisa bunda lakukan pertama kali apa? Hilangkan rasa sakitnya. Nanti biar pelan-pelan ketika rasa sakitnya hilang. Maka bunda akan melihat banyak kebaikan-kebaikan lain yang Allah titipkan kepada kita. Betul? Satu kali Nabi SAW, Nabi berangkat dari Mekah ke kota Taif. Sesampainya di Taif, Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang Taif. Nabi dilempari dengan batu. Ada batu hinggap di pelipis Nabi, sampai berdarah pelipis Nabi. Ada batu hinggap di lutut Nabi, sampai Nabi terjatuh ketika itu. Bahkan bukan hanya batu, tapi Nabi dilempari dengan kotoran oleh orang Taif. Nabi kemudian diusir. Masya Allah, ketika Nabi diusir, sebelum Nabi sampai kembali di kota Mekah, Nabi berdiam di sebuah tempat di bawah pohon rindang. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku menyaksikan perlakuan orang Taif kepadamu. Mereka menyakitimu, mereka melemparimu, mereka menghinamu, mereka menzolimimu, mereka memfitnahmu, mereka melakukan sesuatu yang membuat kamu sakit hati. Kata Jibril, aku tahu perasaanmu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, minta sama Allah. Di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Minta sama Allah agar aku menimpakan dua gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Coba saya mau tanya, kalau ibu jadi nabi kira-kira bilang apa sama Jibril? Kalau ibu jadi nabi waktu itu kira-kira bilangnya apa Jibril? Jibril gaspol. Mungkin kita bilangnya begitu. Jibril aduh sekarang banget udah gak kuat Jibril, sakit Jibril. Tapi Nabi gak begitu. Apa kata Nabi? Ya Jibril, a'fu anhum, maafkan mereka. Nabi yang disakiti, yang suruh minta maaf siapa? Jibril, coba bayangin. Karena Nabi mah udah maafin. Tapi Jibril yang gak ridho, ini Nabi disakiti. Kan kadang-kadang gitu kita tuh, betul gak sih? Bunda yang disakiti, yang gak ridho siapa? Besti kita. Aku tuh gak tega kamu disakiti. Aku tuh gak tega kamu disakiti, gak tega aku tuh. Aku tuh gak tega kamu disakiti. Kan gitu. Kita mah kadang-kadang udah mau maafin kan. Tapi ini orang-orang sekitar kita yang ngebumbuinnya itu. Emang kamu tega? Emang kamu tega? Kan gitu. Padahal kita mah udah mau ikhlas, udah mau udahlah gitu. Tapi kadang-kadang ini besti-besti kita nih. Makanya ayatnya jelas ya. Wa'arid anil jahilin, jauhi. Jauhi orang yang bodoh ini. Terus memang aku belum bisa apa? Enggak bisa lupa. Pertanyaannya, Nabi lupa enggak sama kejadiannya?
Nabi lupa nggak sama kejadiannya? Dilempari batu lupa nggak? Dihina lupa nggak? Dicaci maki lupa nggak? Nggak lupa, ingat. Tapi Nabi memaafkan kesalahannya. Seraya Nabi berdoa kepada Allah, ya Rob, kalaupun kau mau membalas, aku hanya minta, jadikanlah di antara anak keturunan orang Taif kelak menjadi orang yang mengikutiku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Catat, status hari Sabtu malam Minggu sekarang. Memaafkan itu sudah memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan itu bisa mencerahkan masa depan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan bisa mencerahkan masa depan. Bunda, teteh sayang, kalau kita masih terbebani dengan keadaan yang pernah menyakiti, maka kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Betul? Bukankah saripati kelapa itu didapatkan setelah kelapa itu mengalami kondisi yang luar biasa? Betul? Kelapa dijatuhkan dari pohonnya, ceger. Setelah jatuh, di apa? Dikupas. Setelah dikupas, dicuk-cuk. Nggak ada orang yang ngupas kelapa. Pasti dibudak. Setelah itu dibelek. Setelah dibelek, diparut. Setelah diparut, disiksik. Setelah disiksik, diperas. Baru keluar apa? Saripatinya, santannya. Betul? Boleh jadi bunda tuh harus kayak gitu dulu. Tapi Ustaz nggak kuat, Ustaz. Ditinggalin sama orang, dicuekin sama orang, difitnah sama orang. Sakit nggak? Sakit nggak? Bunda pernah berharap sama seseorang yang begitu luar biasa, tapi kok disakiti sama orang, dihianati sama orang. Sakit? Insya Allah, Allah lagi ngeluarin santannya bunda. Berminyak maksudnya Ustadz gitunya. Memaafkan beda dengan melupakan. Betul? Walaupun belum bisa melupakan, usahakan untuk apa? Memaafkan. Gimana caranya? Doakan.